Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nurul Aini. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi S1 Akuntansi. Saya dari Universitas Selatan Samasiro dengan NIM 125241028. Baik, di sini saya akan membahas tentang kasus PT Garuda Indonesia dengan PT Aero Teknologi. Nah, jadi tuh kasus ini membahas tentang skandal laporan keuangan PT Garuda Indonesia yang dimana si PT Garuda Indonesia ini mengakui pendapatan sebelum waktunya yang disebut premature revenue recognition. Nah, mungkin bagi yang masih awam masih belum paham ya apa sih pendapatan sebelum waktunya itu. Nah, jadi aku akan nge-spoiler dikit ya, apa sih sebenarnya pendapatan sebelum waktunya itu. Oke, aku ambil contoh dari kasus ini. Jadi pada awalnya PT Garuda Indonesia ini bekerja sama dengan PT Mahata Aeroteknologi terkait proyek penyediaan WiFi di pesawat yang nilai kontraknya sebesar 239 US dollar. Nah, itu pada tahun 2018. Nah, itu bukan nilai yang kecil, bukan? Nah, masalahnya PT Mahata Aeroteknologi ini belum memberi uangnya sama PT Garuda Indonesia. Tapi sama PT Garuda Indonesia ini udah mencatat pendapatannya di laporan keuangannya. Nah, ini yang disebut pendapatan sebelum waktunya. Nah, itu tuh namanya kecurangan pada laporan keuangan. Ini yang menyebabkan perusahaan PT Garuda Indonesia ini mengalami laba semu. Ya, yang dimana laba semu itu berarti laba yang terlihat seolah-olah untung, padahal aslinya tidak. Padahal di dalam ilmu akuntansi itu pendapatan baru boleh diakui ketika dua hal ini terjadi loh. Yang pertama, barang atau jasa sudah diberikan. Yang kedua, pendapatan sudah diterima. Nah, baru itu pendapatannya bisa diakui. Nah, jadi pada 2018 PT Garuda Indonesia ini membuat laporan keuangan yang dimana ia mencantumkan keuntungan 809.000 US dollar, yang dimana kalau dicatat secara benar itu Garuda itu masih rugi besar loh. Ruginya itu sekitar 200.000 US dollar. Nah, lalu pada tahun berikutnya yaitu 2019, PT Garuda Indonesia ini mengumumkan laporan keuangannya yang ia bikin di 2018 ini ke publik dan ke Bursa Efek Indonesia yang biasanya kita sebut BEI. Nah, itu keuntungannya sebesar 11 miliar. Namun tidak lama kemudian dua komisaris dari perusahaan ini menolak penandatanganan laporan keuangan tersebut. Nah, pasti curiga dong, kenapa nggak mau tanda tangan? Pasti ada sesuatu dong. Nah, penolakan dari mereka ini didasari oleh keyakinan bahwa mereka ini telah melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum. Setelah diselidiki oleh penjaga pasar seperti para regulator dan profesional seperti OJK. OJK ini singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, mungkin ada yang belum tahu apa itu OJK. OJK ini suatu lembaga keuangan yang mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan gitu. Seperti mungkin yang kita sering temui di dunia di kehidupan sehari-hari itu seperti pinjol, aplikasi pinjol. Nah, itu aplikasi pinjol seperti kayak contohnya itu Kredivo, itu pasti diawasi oleh OJK gitu agar aman gitu. Akhirnya OJK memerintahkan ke PT Garuda Indonesia ini untuk menyajikan ulang laporan keuangannya yang dibuat pada tahun 2018 itu. Namun di kondisi seperti ini juga perusahaan publik dan auditornya pun ikut terlibat dalam kasus ini. Ya, karena dianggapnya kurang teliti, lalai, dan kurang kompeten. Yang harusnya sifat itu tuh dimiliki oleh seorang auditor. Nah, salahnya auditor di sini ini auditornya terlalu percaya kepada pihak manajemen Garuda ini gitu. Harusnya mencari tahu lebih dalam lagi terkait hal ini. Ini melanggar tentang skeptisme profesional gitu. Dan auditor pula tidak meminta bukti lebih kuat lagi seperti minta bukti pembayaran, jadwal kontrak, dan konfirmasi terhadap pihak Mahata Aeroteknologi ini. Ini juga melanggar standar akuntansi SA 500. Nah, yang paling berpengaruh juga auditor ini memberi opini kepada PT Garuda Indonesia ini wajar tanpa pengecualian. Nah, hal ini
telah melanggar standar pelaporan dalam SPAP. Nah, hal ini juga yang membuat PT Garuda Indonesia dan auditornya ini dikenakan sanksi. Nah, sanksinya itu untuk PT Garuda itu dikenakan sanksi 100 juta ke OJK dan 250 juta ke BEI. Dan untuk dua komisaris tadi, komisaris dan direksi itu denda pribadi ya. Dan auditor dan kapnya itu dikenakan sanksi pembekuan izin dan wajib memperbaiki sistem mutu auditnya. Nah, dari insiden ini kita mendapatkan banyak sekali pelajaran penting bahwa integritas dan skeptisme profesional itu sangat penting bagi auditor. Nah, auditor juga bukan hanya untuk menyenangkan klien saja, tapi untuk melindungi publik dan investor. Kegagalan auditor juga bukan hanya karena faktor individu, tapi bisa juga karena sistem pengendalian mutu firma yang lemah dan tata pengelola perusahaannya seperti komisaris dan komite audit harus berani menolak praktik manipulatif. Nah, di sini pentingnya etika profesi, ya. Pentingnya kita mempelajari etika profesi karena integritas itu nomor 1, ya. Kejujuran itu nomor 1. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.